wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriananta dengan NIM 23030052. Sini saya akan membahas mengenai apa itu inovasi daerah, bagaimana itu inovasi daerah, dan apa definisi dari atau penjelasan daripada inovasi daerah. Jadi, ketika kita merujuk pada penjelasan yang singkat atau singkatnya, inovasi daerah itu adalah ide-ide baru yang muncul tanpa mengikuti cara yang lama. Kemudian inovasi daerah itu harus lebih efektif dari apa yang dikerjakan sebelumnya atau dari ide-ide yang sebelumnya. Kemudian inovasi daerah itu harus bisa diterapkan tidak cuma di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan dengan implementasi yang lebih baik. Kemudian inovasi daerah itu harus bermanfaat, memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah tertentu atau di daerah tersebut. Kenapa inovasi daerah itu penting? Karena ibaratnya jika kita berjalan di tempat terus, itu tidak akan ada perubahan atau tidak akan maju inovasi daripada perubahan-perubahan yang akan dilakukan pada daerah tersebut. Jadi inovasi daerah ini membantu mengatasi, yang pertama itu mengatasi masalah dengan cara baru atau ide baru. Masalah yang tadinya sudah diselesaikan, ya tadinya susah diselesaikan, akan jadi lebih mudah diatasi. Kemudian meningkatkan pelayanan publik. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana inovasi bisa menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, atau membuat hidup masyarakat lebih nyaman. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah yang jadi lebih menarik untuk investasi, bisnis baru bermunculan, dan ekonomi pun mulai bergerak sedikit demi sedikit. Kemudian membuat daerah bersaing, yang mana itu daerah yang inovatif akan lebih maju dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat, yang mana seringkali inovasi muncul dari ide-ide masyarakat itu sendiri, membuat mereka merasa punya andil dalam pembangunan daerah tersebut. Kemudian ada pun contohnya yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari atau sering kita dengar, yaitu aplikasi pelayanan publik online, yang mana jika dulu ketika kita ingin mengurus surat atau izin, kita harus datang ke kantor, kita harus mengantri panjang, tetapi sekarang cukup kita menggunakan handphone, semuanya akan selesai. Contohnya, ini adalah contoh inovasi yang membuat pelayanan jadi lebih efisien. Kemudian pengolahan sampah menjadi energi atau pupuk, yang mana daripada sampah menumpuk di beberapa daerah sampai diolah jadi sesuatu yang bermanfaat dan mengurangi masalah lingkungan dan bahkan menghasilkan uang. Kemudian desa wisata yang dikelola masyarakat yang dulunya biasa saja, dengan inovasi pengelolaan dan promosi, begitu menjadi ramai dikunjungi wisatawan dan bisa menghasilkan pendapatan warga. Kemudian ada program pertanian pintar atau smart farming. Petani itu menggunakan teknologi untuk mengelola sawah atau kebunnya, misalnya dengan sensor untuk mengukur kelembapan tanah atau aplikasi untuk membantu hama sehingga hasil panen jadi lebih baik. Kemudian ada puskesmas keliling dan layanan kesehatan jarak jauh. Kemudian kira-kira siapa saja yang terlibat dalam inovasi daerah? Yang pertama itu ada pemerintah daerah. Dia itu sebagai penggagas, fasilitator, dan penentu kebijakan. Kemudian yang kedua ada masyarakat. Itu sebagai sumber ide, pelaksana, dan penerima manfaat. Yang mana ide-ide dari masyarakat itu seringkali yang paling relevan dengan kebutuhan mereka, karena mereka yang mengalami langsung. Kemudian pelaku usaha atau swasta yang bisa berinovasi dengan produk atau layanannya, atau berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan daerah. Kemudian akademisi atau perguruan tinggi, yang mana itu memberikan masukan dari sisi ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, atau membantu pengembangan teknologi. Kemudian yang terakhir ada komunitas atau organisasi non-pemerintah, yang seringkali menjadi penggerak inovasi di tingkat akar rumput dan membantu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Kemudian agar inovasi daerah bisa terus berkembang, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama itu ada dukungan dari pemimpin, kemudian ruang untuk berkreasi, kemudian adanya kolaborasi pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi yang senantiasa bekerja sama. Kemudian dan yang paling penting itu adalah anggaran yang cukup, yang mana itu bisa kita gunakan untuk dana riset pengembangan dan penerapan. Kemudian ada penghargaan dan apresiasi. Kemudian yang
Yang terakhir itu ada berbagi pengetahuan. Daerah yang sukses berinovasi bisa berbagi pengalamannya dengan daerah-daerah yang sementara melakukan inovasi. Jadi, inovasi daerah itu adalah inti daripada inovasi daerah itu adalah berani mencari dan menerapkan cara-cara baru yang lebih baik untuk memajukan daerah dan menyelesaikan masalah-masalah di dalamnya. Yang mana ini adalah kunci agar daerah kita tidak tertinggal dan terus berkembang demi kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.